Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Kabar kurang mengenakan datang dari dunia animenya. Tepatnya pada tanggal 1 Maret Akira Toriyama Sensei dikabarkan telah meninggal dunia. Ya, berita yang tentu saja gak hanya mengejutkan bagi kita semua, tapi terlebih bagi orang-orang yang kerap bekerja bersama atau bahkan terinfluence dari karyanya tentu merasakan duka yang jauh lebih dalam. Pasalnya, bagi kita saja, khususnya untuk orang-orang yang tumbuh di era 90-an hingga awal 2000-an, kita tahu bagaimana serial Dragon Ball sangat menemani masa kecil kita. Gak sedikit anak-anak kecil yang rela menunggu sedari pagi khususnya di hari Sabtu dan Minggu untuk sekedar menonton lanjutan dari episode terbaru serial Dragon Ball yang disiarkan di televisi, terutama dulu Indosiar kan. Well, masih sulitnya akses internet membuat banyak anak-anak di zaman dahulu rela menunggu di depan televisi hingga serial kesayangan mereka akhirnya disiarkan. Nah, sebesar itulah jasa dari seorang Akira Toriyama bagi para penontonnya. Di sisi lain, bakat dari seorang Akira Toriyama Sensei sendiri ya sebenarnya sudah ada sejak awal. Karena di awal 1980-an, serial berjudul Dr. Slump sudah terlebih dahulu populer di kalangan masyarakat. Walau tentu saja memang serial Dragon Ball lah yang membuat dirinya mendunia dan dikenal secara global. Bayangin di era kita semua masih kecil atau bahkan hingga detik ini ya, siapa orang yang gak tahu pose khas dari Kamehameha, sebuah serangan yang tentu saja menjadi sangat ikonik dari serial Dragon Ball sendiri. Belum lagi pose-pose atau perubahan dari Super Saiyan, tentu semua itu meski sudah lama tak kita ikuti serialnya, tapi masih berbekas dengan sangat jelas di memori kita semua bagi kita yang mengikutinya tentunya. Gak hanya sampai di serialnya, Dragon Ball bahkan bisa kita katakan sukses secara pembuatan game pula. Banyak sekali game-game bertemakan Dragon Ball yang tentunya mengisi waktu kita semasa kecil. Sayangnya di awal tahun 2024 ini, menurut akun bernama Sandman AP, di sana dikutip kalau Akira Toriyama sempat berkata di awal tahun kalau dirinya kurang percaya diri terhadap kesehatannya. Hal itu disebabkan oleh gaya hidup di masa mudanya. Tapi meski begitu ya, Akira Toriyama Sensei lanjut berkata kalau dirinya masihlah ingin membuat sebuah karya yang bagus. Sayang, kematian dari Akira Toriyama juga menjadi pukulan berat bagi para mangaka lainnya. Banyak mangaka-mangaka terkenal di era saat ini ya, yang di awal karirnya mereka semua terinspirasi oleh karya seorang Akira Toriyama Sensei. Makanya gak sedikit pula yang sudah mengidolakan beliau hingga berkata, kalau bukan karena seorang Akira Toriyama, mungkin mereka semua tidak tertarik untuk menjadi seorang mangaka. Salah satu orang yang sangat terpukul tak lain adalah Eiichiro Oda. Mangaka kesayangan kita semua lah dari serial One Piece ini jelas sejak awal menunjukkan betapa senang dan ngefansnya dirinya terhadap seorang Akira Toriyama Sensei. Makanya di salah satu pesan yang Oda tinggalkan pasca kematian Akira Toriyama, Oda Sensei berkata, kalau semua ini terasa terlalu cepat, lubang yang ditinggalkan begitu besar. Kesedihan menyelimuti diriku ketika mengetahui kalau aku tak bisa lagi berjumpa dengan Akira Toriyama Sensei. Aku sangat-sangat mengaguminya sejak aku kecil. Makanya, di momen Akira Toriyama Sensei mengatakan namaku untuk pertama kalinya, aku masih mengingat momen itu hingga sekarang ini. Oda Sensei lanjut berkata, kalau dirinya merupakan salah satu orang yang melanjutkan perjuangan dari seorang Akira Toriyama di dunia mangaka. Tapi Oda lanjut berkata kalau Akira Toriyama Sensei merupakan orang yang membuat era di mana orang dewasa dan anak-anak bisa menikmati membaca sebuah manga. Nah, Akira Toriyama menunjukkan kepada kita semua mimpi jika manga bisa terkenal secara global. Melihat seluruh pencapaian rasanya seperti melihat seorang pahlawan yang sedang bergerak maju. And last, dengan rasa hormat atas kreativitas yang ditinggalkan seorang Akira Toriyama, Odachi mendoakan yang terbaik dan rest peace untuk seorang Akira Toriyama Sensei. Semoga surga semenyenangkan apa yang dia gambarkan. Tutup seorang Eiichiro Oda. Ya, kedekatan dari keduanya memang tak terbantahkan Betapa Oda sangat mengagumi sekaligus menaruh hormat yang besar untuk Akira Toriyama Sensei. Di sisi lain, Akira Toriyama Sensei sendiri pernah berkata kepada seorang komedian kurang lebih 16 tahun yang lalu, kalau Akira Toriyama memuji Odachi untuk kehebatan dan keberhatian dalam menggambar. Yang mana, kalau menurut komedian tersebut, jika saja Oda Sensei mendengarnya langsung dari mulut Akira Toriyama, maka dia akan merasa sangat senang. Sumber interview ini ada pada TV show Sunday Japan Today.
Anyway, tak hanya Oda aja ya. Pesan mendalam pun dituliskan oleh seorang Masashi Kishimoto atau mangaka dari serial Naruto. Masashi Kishimoto Sensei memulai pesannya dengan sangat jujur kalau dia bingung mau berkata apa di masa yang sangat mendadak ini. Tapi, untuk sekarangnya dia hanya ingin menyampaikan apa yang dia rasakan dan pikirkan terhadap seorang Toriyama Sensei. Masashi Kishimoto lanjut berkata kalau dia tumbuh bersama dengan serial Dr. Slump di masa sekolah dasarnya. Sedangkan di masa selanjutnya dia tumbuh bersama dengan Dragon Ball. Makanya, bagi Masashi Kishimoto, Dragon Ball merupakan serial yang menemaninya sejak kecil. Bahkan ketika sedih menontonnya ya, setiap minggu akan membuat harimu menjadi lebih baik. Sayangnya, di masa-masa kuliahnya ya, Masashi Kishimoto merasa kehilangan setelah serial Dragon Ball berakhir dan dia tak tahu apa yang harus dia tunggu lagi setiap minggu. Tapi berkat momen itu pula ya, Masashi Kishimoto Sensei memiliki kesempatan untuk mengetahui seberapa hebatnya serial Dragon Ball buatan Akira Toriyama Sensei ini. Hingga semangat yang muncul adalah, aku akan membuat karya seperti Akira Toriyama Sensei. Aku ingin seperti guruku. Begitulah cara seorang Masashi Kishimoto menghilangkan perasaan kehilangan serial Dragon Ball dengan dirinya mengikuti langkah dari Akira Toriyama yang mana membuatnya terinspirasi menjadi seorang mangaka. Masashi Kishimoto Sensei tak malu untuk mengatakan kalau Akira Toriyama Sensei selalu membimbingnya dalam membuat karyanya. Bahkan, Masashi Kishimoto mengatakan kalau Akira Toriyama merupakan god of manga. Di pertemuan pertama mereka ya, Masashi Kishimoto Sensei terlalu tegang hingga tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Akan tetapi, setelah sering bertemu dengan Akira Toriyama Sensei, akhirnya Masashi Kishimoto Sensei mampu berbicara dengan orang yang sangat dia kagumi itu. Nah, sebagai bocil Dragon Ball, Masashi Kishimoto Sensei bersama Odachi selalu membicarakan betapa hebatnya Dragon Ball hingga terkadang Akira Toriyama sedikit tersipu malu. Aku baru saja mendapatkan berita tentang kematian guruku. Aku bahkan merasa jauh lebih kehilangan dari saat serial Dragon Ball berakhir. Aku masih kebingungan untuk berdamai dengan perasaan yang hilang ini. Sekarang aku bahkan tak bisa membaca Dragon Ball yang menjadi manga favoritku. Aku tak merasa ini merupakan ucapan terbaik yang bisa kukatakan untuk guruku. And last, Masashi Kishimoto Sensei menutup pesannya dengan mengucapkan terima kasih atas waktu yang panjangnya untuk menikmati serial Dragon Ball. Terima kasih atas kerja kerasmu Akira Toriyama Sensei. Ya, sebegitu besar lubang yang ditinggalkan pasca kematian Akira Toriyama Sensei memang Bahkan di Argentina saja ya, puluhan ribu orang sampai berkumpul di Obelix, Buenos Argentina untuk memperlihatkan pose Spirit Bomb. Sedangkan di beberapa negara banyak kementerian dan perdana menteri yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Akira Toriyama Sensei. Sebesar itulah Akira Toriyama dampak global yang muncul dan popularitas yang dia miliki di hampir seluruh dunia membuat semua orang mencintai karyanya terlepas dari mana dia berasal. Sekali lagi, mungkin seperti apa yang Odachi katakan ya kurang lebih lah ya. Thank you Dragon Ball for everything and really thank you Akira Toriyama Sensei.